Itu tadi informasi mengenai data-data terbaru dari COVID-19. Kita ke informasi berikutnya mengenai penangkapan John K. Ini memang ya. sempat banyak atau ramai diperbincangkan karena sosok John K. ini memang bukan sudah sering kita dengar di dunia kriminalitas ya, karena kemarin ini juga sempat dilakukan penangkapan terhadap John K. dan juga 25 anggota lainnya terkait dengan kasus dugaan penganiayaan dan juga dugaan pembunuhan ya. Ya. Setelah ditangkap, ini John K. dan 25 orang yang termasuk dalam anggota kelompoknya ini diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui peran dan motif masing-masing anggota. Selain itu, 25 orang juga menjalani rapid test dan juga tes urin. Penggerbekan ini terjadi pada Minggu malam pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat di kediaman yang diduga menjadi markas John K. di perumahan Taman Titian Indah, Medan Satria, Bekasi. Penggerbekan ini merupakan pengembangan kasus penganiayaan di perumahan Green Lake City, Tangerang dan pembacokan di Cengkareng, Jakarta Barat yang memakan 1 korban jiwa. Penangkapan ini disertai alat bukti yang kuat seperti 28 buah tombak, 24 senjata tajam dan juga 17 telepon seluler. Polisi sudah menetapkan 30 tersangka atas kasus penyerangan tersebut. Ya, ini untuk mendalami bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini, perkembangan penyelidikan seperti apa. Kita akan langsung berbincang pagi hari ini dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat pagi, Pak Yusri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Gina. Selamat pagi, Pak Yusri. Pagi, Pak. Ya, sehat Pak Yusri ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yusri, kita ingin tahu Pak perkembangan terakhir atau informasi terakhir mengenai penyelidikan terhadap John K. ini seperti apa, kemudian dari hasil pemeriksaan peran dari John K. dan juga 25 anggota lainnya ini seperti apa? Terima kasih banyak, selamat pagi. Jadi memang sampai dengan saat ini ke-30 orang sementara masih kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui peran ya, tetapi memang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Kapolda Metro pada saat konferensi pers bahwa 30 orang yang sementara sudah di Polda Metro Jaya ya, di Jatan Ras di Trimo Polda Metro Jaya. Ini pada awalnya memang cuma 25 yang kita amankan di TKP pada saat kita lakukan penangkapan dan mengamankan dari daerah Bekasi sana. Kemudian ada penambahan 5 lagi. Dan sekarang ini ada 3 yang memang masih DPO karena ada 1 barang bukti yang masih belum kita temukan. Mungkin kalau masih ini ada viral di televisi ya, ada penembakan pada saat para pelaku-pelaku ini keluar dari Grand Lake. Nah, ini masih kita kejar siapa pemiliknya dan juga pemegang senjata api yang masih kita lakukan pengejaran. Kemudian yang lain terus juga sama, kita masih berdalam sampai dengan saat ini. Begitu, Mbak. Ya. 30 orang yang Pak Yusri sebutkan tadi ini apakah semuanya ini memiliki peran masing-masing, peran khusus dalam peristiwa rentetan yang di Green Lake City Tangerang kemudian pembacokan itu, Pak? Memang betul. Jadi ada 2 TKP. Awalnya memang sudah disampaikan kemarin bahwa ini memang adalah satu perencanaan yang mereka lakukan yang dikendalikan langsung oleh John K. Ya, jadi memang awalnya karena perencanaan. Setelah kita melaksanakan olah TKP dan beberapa saksi, ada 20 saksi yang sudah kita periksa, juga olah ya, kemudian barang bukti yang ada, baik itu melalui handphone dan yang lain sebagainya, kita temukanlah memang bahwa memang ini direncanakan oleh saudara John K. atau tersangka John K. ini. Dilihat dari 1 hari sebelumnya, mereka memang sudah masuk memapping 2 lokasi tersebut. Sudah ada yang memang memantau langsung ke sana. Kemudian setelah itu, mereka memang dibagi tugas masing-masing perannya. Ada 1 kelompok yang memang atau 1 tim yang berangkat ke daerah Kosambi, kemudian 1 tim berangkat untuk ke kediaman dari Nus K ya, pada saat itu. Makanya pergerakan mereka sama-sama dengan waktu yang sama mereka melakukan. Kemudian terjadilah di Kosambi sesuai target 1 yang meninggal dunia dan 1 luka parah. Di Grand Lake juga sama, tetapi tidak menemukan Nus K pada saat itu, sehingga mereka melakukan pengerusakan. Bahkan pada saat pulang juga
security dari Grand Lake coba menghalangi, itu pun ditabrak satu korban security pada saat itu, dan juga melakukan penembakan sebanyak 7 kali ya menurut keterangan saksi. Dan mengenai satu pengemudi ojol yang kemarin sudah dilakukan operasi untuk mengeluarkan serpihan proyektil yang ada di kakinya. Alhamdulillah berhasil dikeluarkan proyektil tersebut. Pak Yusri, Nuske dan juga John K ini memiliki sekeluarga atau seperti apa Pak? Informasinya ini pamannya dari John K ya? Ya, informasinya seperti itu Mbak, bahwa dia memang satu keluarga ya. Ada bahkan dibilang bahwa Nuske itu adalah paman daripada John K sendiri, tapi ada sedikit permasalahan di antara kedua. Sebenarnya ini permasalahan pribadi antara Nuske sama John K. Ya, itu setelah kami lakukan pemeriksaan awal kepada John K, ada salah satu ketidaksenangan terhadap Nuske. Jadi John K ini merasa dihianati oleh Nuske. Dalam satu ada beberapa permasalahan sebenarnya, teman. Kemarin yang disampaikan kita baru satu, itu masalah uang. Ya, ada hasil penjualan tanah yang di Maluku pada saat itu, Pak. Nah, Pak Yusri, 2 target nih Pak yang di Kesambi sama di Green Lake City ini hubungannya apa Pak sehingga menjadi orang-orang yang ditarget gitu? Memang karena ketidaksenangannya terhadap Nuske, ada beberapa orang-orang yang memang menjadikan target oleh kelompoknya John K ini. Salah satunya yang memang yang meninggal kemarin, ya CR ini dia salah satu yang kemarin sempat kena ini ya, bacok senjata tajam sehingga meninggal dunia, termasuk juga yang luka parah yang tangannya 4 jari putus pada saat itu. Itu juga menjadi salah satu target juga. Tetapi target utamanya adalah Nuske sendiri. Tetapi pada saat pelaksananya Nuske tidak ditemukan atau tidak di tempat pada saat itu. Hubungan orang yang ditarget dengan Nuske ini apa Pak? Ini masih kita dalami semuanya ya, karena memang orang-orang terdekat daripada Nuske pada saat itu yang memang yang disampaikan ke penyidik. Ya, Pak Yusri, tadi Pak Yusri mengatakan kalau ini senjata api yang digunakan oleh tersangka termasuk dengan John K ini masih ditelusuri atau masih dicari. Nah, apakah tidak ditemukan Pak barang bukti misalnya proyektil peluru ketika di lokasi kejadian, mengingatkan tadi Pak Yusri mengatakan kalau ada 1 orang ya yang terkena tembakan ketika di lokasi kejadian. Proyektil peluru itu terkena didapati dari kaki korban ojol ya setelah dilakukan operasi. Makanya masih kita mencari terus, masih kita lakukan olah TKP untuk selongsongnya apakah dia menggunakan FM atau dia gunakan Colt. Ini masih kita belum temukan, tetapi si pemegang senjata identitasnya sudah kita ketahui dari hasil pemeriksaan beberapa saksi-saksi, baik itu para pelaku-pelaku tersangka yang lain maupun saksi-saksi dari pihak Nuske. Makanya ini masih kita lakukan pengejaran, karena memang kemarin pada saat kita lakukan penangkapan di Bekasi ini tidak ditemukan senjata api. Yang kami temukan adalah tanda senjata tajam semuanya. Pak Yusri tadi merujuk pada pangkal masalah ini kan polisi menyebut penjualan tanah. Apakah ini bisa disimpulkan atau diartikan bahwa ada pembagian yang tidak sesuai gitu antara John K dan juga Nuske? Ya, salah satunya seperti itu, Mas Bayu. Jadi memang ini cuma salah satu daripada rasa kesalnya John K kepada Nuske ya, merasa dia dikhianati. Masih banyak yang lain menurut dia, tapi masih belum diungkapkan oleh si John K sendiri. Termasuk yang satu yang memang disampaikan bahwa ada pengurusan tanah di daerah Maluku sana, ya, yang pada saat itu ini sementara, tetapi menurut John K dia belum menerima gitu loh. Tapi menurut Nuske ini belum terbayar. Makanya ini yang saya bilang ini sebenarnya persoalan pribadi antara John K dan Nuske. Itu kita lihat juga dari hasil WA ya, atau di media sosial di WhatsApp yang ada milik Nuske sendiri ya pada saat itu. Isinya adalah bahwa memang Nuske sudah pernah menyampaikan bahwa ini adalah urusan kita berdua gitu loh, tidak usah membawa teman-teman yang lain. Tetapi kenyataannya tersangka masih memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan terhadap Nuske gitu. Baik. Pak Yusri, tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan. Kami juga sudah bergabung dengan Kriminal, ada Bang Ferdinand Andilolo.
Selamat pagi, Bang Ferdinand. Nanti kita berbincang ya. Kami harus jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi. Ya, kita akan langsung berbincang dengan kriminolog Mas Ferdinand Andilolo. Selamat pagi, Mas Ferdinand. Pagi, Pak. Mas Ferdinand, bisa Ya. mendengar suara saya? Bisa jelas. Iya. Mas Ferdinand, ini kita tahu bahwa aksi premanisme dengan menggunakan senjata tajam, senjata api ini masih terjadi sampai saat ini dan juga ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Ada yang ingin Anda sampaikan atau tekankan mengenai hal ini, Mas Ferdinand? Ya, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Jadi peristiwa seperti ini itu hanyalah seperti katalis atau seperti membuka kotak Pandora yang harusnya menyadarkan kita pada 3 hal, paling tidak 3 hal yang besar. Pertama adalah orang mengambil jalan keadilannya sendiri. Jadi kita perlu melihat bahwa ini ada masalah dengan kepercayaan kepada hukum dan penegak hukum. Orang tidak pergi ke pengadilan, tidak pergi ke tempat di mana hukum disediakan, tetapi mengambil jalan hukumnya sendiri. Yang kedua adalah, masih terkait tadi dengan yang pertama, itu adalah makin melemahnya nilai-nilai sosial ketika perbedaan antara kerabat, perbedaan antara saudara kemudian diteruskan dengan kekerasan, itu kemudian menjadi masalah sosial. Kemudian hal yang kedua adalah, saya pikir aparat penegak hukum jangan mereduksi ini sebagai aksi premanisme. Itu kita perlu melihat itu sebagai hal yang lebih besar. Ini adalah perlu dilihat sebagai satu fenomena kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa masih lemahnya payung hukum atau bahkan belum ada payung hukum untuk menghadapi atau menangani organisasi-organisasi kejahatan. Begitu, Mbak. Oke. Nah, soal sosial tadi yang Bang Andi paparkan ini yang fakta yang menguak juga kan, pertikaian ini antara keluarga besar di sini. Nah, apakah ini juga yang dimaksud oleh Bang Andi bahwa ada nilai-nilai sosial yang luntur bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri? Iya, kalau kita melihat kalau ada perbedaan, tidak perlu harus antara keluarga, antara tetangga atau antara sesama kita, itu kan bisa dibicarakan. Kita kan punya nilai budaya musyawarah dan mufakat, apalagi kalau dalam ikatan keluarga ada cara berkomunikasi yang lebih baik. Kalau kemudian orang kemudian mengandalkan kekerasan untuk menyelesaikan pertikaian, itu ada sesuatu yang serius di dalam masyarakat kita. Oke. Saya Mas mau Ferdinand? ke Pak Yusri dulu sebelum ke Bang Andi lagi. Pak Yusri, kalau kita melihat sepak terjangnya John K dan anak buahnya gitu ya dengan kasus yang kemarin. Nah, sekarang setelah ditangkap, bagaimana polisi memapping anak buahnya John K. Mungkinkah masih melakukan tindakan-tindakan kekerasan lagi di masa-masa yang akan datang? Terima kasih Mas Bayu. Jadi memang kegiatan yang kita lakukan setelah dilakukan penangkapan ini adalah ada beberapa kegiatan. Pertama, masalah preemptif yang kita kedepankan, ya bagaimana kita menghimbau, kita mendekati para mereka semuanya untuk bisa menyadarkan kembali, ya. Kemudian yang kedua, untuk kita mencegah jangan sampai terjadi keresahan masyarakat dengan kejadian tersebut. Kegiatan secara preventif kita lakukan patroli dan penjagaan di sekitar daerah tersebut. Juga kita apalagi khusus daerah Grand Lake ya, yang sempat masyarakat sana sempat agak trauma dengan kejadian adanya 3 mobil atau kurang lebih 15 orang yang masuk ke sana dan langsung mengamuk. Nah, itu pun sama, kita lakukan penjagaan di sana untuk bisa membuat masyarakat di sekitar tempat tersebut untuk aman, merasa aman lah dengan kehadiran kepolisian di sana. Nah, ini kita lakukan penjagaan dari Polres Tangerang Kota. Begitu Mas Bayu. Saya mau ke Mas Ferdinand dulu. Mas Ferdinand, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini kan berbicara mengenai payung hukum untuk kemudian untuk mencegah aksi premanisme. Apakah kelemahan ini Anda melihatnya kemudian ada data yang sinkron mengenai hal ini untuk tindakan kriminal? Ya, kalau kita lihat
di Indonesia, penegak hukum, khususnya polisi itu akan sulit menangani tindakan-tindakan kriminal organisasi kejahatan. Berbeda dengan di Amerika, mereka itu memiliki ada yang namanya RICO, Law, Influence Corrupt Organization Act. Jadi semua kelompok atau organisasi kejahatan yang melakukan tindakan itu yang dipakai untuk mengorganisasi. Kalau di sini kejahatan individual saja, jadi susah tindakan kelompok itu yang mensulitkan hukum terutama polisi. Mas Ferdinand, maaf saya potong. Ini nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi. Nanti saya akan ngobrol lagi dengan Mas Ferdinand. Saya mau ke Pak Yusri. Pak Yusri, terakhir Pak Yusri, ini kan John K. memang saat ini statusnya adalah bebas bersyarat. Bagaimana kemudian untuk proses hukum selanjutnya nanti, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi memang ini kan domainnya sebenarnya dari Kemenkumham untuk ininya semuanya. Memang kita ketahui bersama, secara umum udah tahu lah bahwa memang batas sebenarnya atau keluarnya sebenarnya John K ini harusnya 2025. Jadi masih ada sekitar 5 tahun lagi. Tetapi diberikan bebas bersyarat oleh Kemenkumham. Ya, proses tetap berjalan. Yang saya ketahui memang biasanya putusan apa yang sekarang terbaru ini nanti akan dikumulasi dengan sisa hukuman yang didapat dari bebas bersyarat itu. Nah, makanya saya bilang kita tetap berkoordinasi dengan Menkumham dalam hal ini, tetapi proses untuk kesalahan dan persangkaan pasal yang akan ditentukan yang diberikan kepada John K ini tetap berjalan, gitu, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yusri atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas lagi, Pak. Kita kembali lagi ke Bang Ferdinand, Bang. Ya. Bang, kalau misalnya melihat dengan fenomena ini tadi Pak Ferdinand sudah menyebutkan bahwa ada trauma ya di masyarakat, terutama setelah ada kejadian kemarin. Nah, minimal upaya-upaya swadaya sendiri yang bisa dilakukan masyarakat untuk mereduksi potensi premanisme ini apa ya, Bang? Iya, masyarakat juga kan perlu berperan aktif ya untuk menjaga keamanan lingkungannya, karena kan sumber daya manusia kepolisian juga terbatas. Paling tidak akan memberitahukan situasi-situasi yang tidak wajar, misalnya tempat berkumpulnya banyak orang, kemudian melakukan beberapa tindakan yang rasanya meresahkan, itu kan dapat dilaporkan kepada kepolisian. Tetapi juga polisi juga harus memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bersifat apatis. Kalau tidak ada rasa aman kepada masyarakat akan memilih diam, dan kejadian-kejadian seperti ini akan terus berlangsung. Kalau itu dari sisi masyarakat, kalau dari sisi misalnya untuk penegak hukum atau dan lain sebagainya seperti apa kalau Mas Ferdinand melihatnya? Iya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Yusri mengenai tindakan preventif, tetapi saya lebih menekankan lagi adalah tindakan preventif yang agresif. Jadi bukan hanya seperti pemadam kebakaran, ketika kebakaran sudah terjadi baru kemudian datang memadamkan, tetapi adalah tindakan preventif yang agresif, karena kan polisi punya jaringan intelijen, jaringan informasi dari masyarakat, sehingga dapat memetakan dan dari awal untuk mencegah. Jangan sudah kejadian baru kemudian menindak, itu agak sedikit terlambat menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Bang Ferdinand atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Bang. Ya, sesaat lagi kita akan membahas atau berdiskusi mengenai hal yang menjadi polemik juga sampai saat ini mengenai penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2020-2021. Ya, karena di sana ada memasukkan syarat usia. Ya. Nah, itu yang sempat diprotes juga oleh orang tua anak-anak. Kita akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi, kami jeda terlebih dahulu.